Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jevani Olesa Fitri dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan memaparkan materi fisika kelas 10. Apa aja sih materi di dalamnya? Yang pertama itu tentang hukum Newton dan penerapannya. Langsung aja ya kita bahas. Di video pembelajaran kali ini akan mengaitkan dengan PowerPoint interaktif serta pengaplikasian Powtoon. Nah, di slide kedua ini, beberapa ada indikator materi kompetensi dasar serta kesimpulan, di mana setiap indikatornya dapat teman-teman klik yang nantinya akan langsung ke slide yang akan kita pelajari, seperti itu. Oke, langsung. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dapat dibaca masing-masing ya, teman-teman. Berikutnya ada indikator. Apa sih indikator yang nanti akan dicapai dalam pembelajaran hukum Newton dan penerapannya itu? Jadi teman-teman nanti akan memperoleh pengalaman belajar sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama itu memahami penyebab benda menjadi bergerak. Yang kedua, memahami pengaruh massa benda dan besar gaya terhadap percepatan gerak. Dan yang terakhir nih, menjelaskan pengertian tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ya ada menurut Albert Einstein mengutip sebuah menaklukkan hati wanita tidak semudah melakukan rumus fisika. Jadi rumus fisika itu rumit namun dapat dipahami ya teman-teman. Oke, next. Berikut adalah tentang mind map, usaha dan energi. Yang pertama itu ada usaha, kedua energi, ketiga energi mekanik, dan terakhir ada hukum kekalan energi mekanik. Di mana indikator pertama, ya ini ada usaha. Nah, jadi di mind map ini kita akan mempelajari yang akan kita bahas secara keseluruhan, tapi melalui poin-poin saja seperti itu. Yang pertama ada usaha, di mana usaha itu ada gaya. Yang kedua perpindahan, dan yang terakhir sudut apit. Untuk energi ada perubahan energi kinetik dan energi potensial. Poin ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu energi kinetik serta energi potensial. Dan yang terakhir ada hukum kekekalan energi mekanik. Next. Nah, berikut ini untuk menggambarkan apa sih hukum Newton itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ya gambar sebelah kiri ini, yakni penerapan dari lift, teman-teman. Yang kedua, ada seseorang bermain skateboard dan mereka terjatuh gitu ya. Dan yang terakhir, ada orang sedang berolahraga. Mari kita ketahui penerapannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tokoh ilmuwan fisikawan yaitu Sir Isaac Newton. Mari kita baca bersama-sama ya, teman-teman. Berikut adalah video pembelajaran tentang penerapan hukum Newton. Mari kita simak bersama-sama.
Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada anak kecil sedang mendorong. Bayangkan apa yang teman-teman pikirkan setelah melihat refleksi pada gambar tersebut. Yuk, bagi teman-teman yang berkreatif mengembangkan ide-idenya atau pertanyaannya dapat dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita next. Mengapa meja dapat bergerak? Bagi yang dapat menjawab, silahkan ketik tulis di kolom komentar channel YouTube saya. Next. Berikut adalah jawaban untuk benda dapat bergerak. Jadi, suatu benda itu bisa bergerak diakibatnya karena adanya sebuah gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya sendiri itu merupakan dorongan, tarikan, maupun putaran yang membuat suatu benda bergerak lebih cepat ataupun lebih lambat. Seperti itu, teman-teman. Tadi kan udah jelaskan tentang gaya. Selanjutnya, untuk pengaplikasiannya terhadap hukum Newton sendiri, itu ada sebagai berikut. Ada sebuah mobil yang berjalan, kemudian menabrak sebuah dinding, di mana teman-teman pernah nggak sih kalau sedang naik angkot misal. Nah, tiba-tiba supir itu mengerem, pasti kita akan terpental kan? Mengapa demikian? Mari kita bahas. Ternyata kejadian tadi itu merupakan penerapan hukum Newton 1 loh teman-teman. Jadi, hukum 1 Newton itu berbunyi jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, hukum Newton itu juga disebut hukum kelembaban atau hukum inersia karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam akan cenderung tetap diam. Jika benda bergerak akan tetap bergerak. Seperti itu teman-teman. Kan tadi udah tahu nih maknanya tentang hukum Newton 1. Berikutnya kita gali tentang contoh penerapannya. Berikut untuk contoh penerapan hukum Newton 1. Berikut adalah contoh soal hukum Newton 1. Mari pahami dengan sesama teman-teman. Dan catat apa yang teman-teman inginkan dan teman-teman ingin terapkan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan suatu benda
sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Dapat ditulis rumus, yaitu sigma L sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M. A di sini itu maknanya percepatan. Berikut untuk contoh penerapannya dari hukum Newton 2. Yang pertama, bila kita naik sepeda di jalan menurun dapat bergerak lebih cepat dibanding jalan yang mendatar. Yang kedua, kelapa yang jatuh dari tangkainya kecepatannya semakin besar. Dan ketiga, kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Teman-teman bisa loh menambahkan contoh hukum-hukum penerapan Newton di kolom komentar apabila teman-teman sedang melakukan kegiatan dan mengaplikasikannya dengan hukum Newton. Yang dapat menulis di kolom komentar, nanti ada giveaway. Berikut contoh soal untuk hukum Newton 2. Selanjutnya, hukum Newton 3 berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Dapat dirumuskan F1 sama dengan min F2, di mana F aksi itu menghasilkan min F reaksi. Negatif tersebut itu hanya membedakan antara kanan dan kiri. Jadi tidak dimasukkan dalam perhitungan ya teman-teman. Itu hanya membedakan antara aksi dan reaksi, seperti itu. Nah, berikut untuk contoh penerapannya. Berikut untuk contoh soal hukum Newton 3. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan, teman-teman. Jangan lupa untuk menulis hal-hal penting yang kalian butuhkan. Yang pertama ada hukum 1 Newton yang berbunyi sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F dibagi M. Dan yang terakhir hukum Newton 3 yaitu F1 sama dengan min F2, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, selanjutnya ini ada kuis nih teman-teman. Teman-teman diharapkan memperhatikan dan mengerjakan setiap kuisnya. Nanti dapat ditulis di kolom komentar. Jika terlalu cepat, teman-teman dapat mempause video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Oke, siap-siap teman-teman. Next. Kita play ya. Siapkan kertas, semangat!
susah bukan? Soalnya gampang kan? Asalkan dari tadi memerhatikan loh ya. Nah, sekian pemaparan materi hukum dan Newton kelas 10 SMA. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan kekurangan mohon dimaafkan apabila ada saran perbaikan kritik dapat disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.